Oke, baik. Selamat malam semuanya, sahabat AWM Star Life ya, para leader yang luar biasa dahsyat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan buat teman-teman sekalian semua seluruh Indonesia ya. Sekali lagi pada malam hari yang spesial ini senang sekali jumpa dengan Anda semua ya dalam acara kita yang namanya Zoom Mindset ya. Jadi bagi sahabat sekalian, sahabat AWM Star Life yang mungkin baru pertama kali mengetahui mengenai acara Zoom kami ya setiap Senin malam ya kami selalu menghadirkan yang namanya Zoom Mindset ya. Apa itu Zoom Mindset? Karena kami percaya bahwa kita semua, Anda semua itu ada dengan latar belakang yang berbeda-beda dan punya mindset yang berbeda-beda. Oleh sebab itu perlulah yang namanya mindset yang tepat dalam membangun bisnis ini. Saya yakin dan percaya dan saya yakin Anda juga setuju dengan saya bahwa yang namanya kekayaan, kelimpahan, ya baik dalam bentuk kesehatan, kesejahteraan, harta kekayaan dan apapun di muka bumi ini semuanya tergantung mindset yang tepat. Ya, kalau mindsetnya salah maka kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan, teman-teman sekalian. Ya, nah oleh sebab itulah makanya kami selalu menghadirkan yang namanya Zoom Mindset yang luar biasa setiap Senin malam. Pastikan Anda tidak pernah absen dalam Zoom Mindset ini ya. Dan tentunya saya mengawali ya karena terus terang semua materi yang ada di Elite Academy ya itu sudah digodok lebih dulu oleh para elite leader yang ada di belakang layar ya yang nantinya kami akan tampilkan segera untuk Anda mereka semua ya. Jadi saya ya di manajemen yang kebetulan ditunjuk oleh mereka untuk mengawali yang namanya Elite Academy, kami memulai dulu dari manajemen ya dan setelah itu nanti ya para leader, para elite leader akan bergantian tentunya memberikan materi-materi terbaik untuk Anda semua di AWM Star Life ya. Nah, rekan-rekan sekalian, malam hari yang spesial ini kita sudah melanjutkan materi kita yang namanya yang Elite Core System ya. Nah, di mana Elite Core System ini tentunya berkenaan dengan banyak hal dan malam hari ini yang spesial kita sudah bicara di pertemuan sebelumnya bahwa Elite Core System itu berkenaan dengan 3 pilar ya. 3 pilar, yang pertama adalah 5 langkah sukses, yang kedua adalah tiga prinsip dasar dalam membangun bisnis yang sudah kita bahas pada minggu lalu, ya. Dan yang ketiga malam hari ini adalah yang namanya 7 kebiasaan sukses, ya. Teman-teman sekalian, ya kita akan mulai materinya malam hari ini. Pastikan teman-teman sekalian siapkan tempat terbaik yang santai, namun tetap bisa serius dan memahami materinya. Karena terus terang, walaupun nanti materi ini kami akan share di Zoom, tapi sifatnya adalah private link ya, di mana tidak semua orang secara publik bisa menikmati video-video khususnya di Zoom Mindset yang kami berikan setiap Senin khusus untuk Anda semua para mitra AWM Star Life ya. Oke, kita akan mulai materinya teman-teman sekalian ya, berkenaan dengan malam hari ini ya, yaitu mengenai vital sign yang ketiga ya. Jadi sekali lagi saya sudah sampaikan tadi bahwa ini adalah vital sign yang ketiga. Dan nanti pada Zoom Mindset berikutnya ya itu kita akan mulai dengan materi-materi yang lebih detail lagi dan tentunya teman-teman sekalian nanti bisa memanfaatkan dan mendapatkan semua materi ini tentunya di training yang sifatnya offline yang namanya NSP ya. Jadi New Star Program ya. Jadi sekali lagi bagi Anda semua yang baru mungkin bergabung dalam bisnis kami di AWM Star Life, kami sarankan Anda untuk segera mengikuti training NSP atau New Star Program di tempat Anda masing-masing. Ya, di mana di New Star Program itu akan ada training mengenai produk, mengenai bisnis plan, dan yang terpenting adalah mengenai Elite Core System. Ya, oke, teman-teman sekalian, saya tidak berlama-lama karena saya yakin sekali kita semua sudah tidak sabar ya mendengarkan materi ini. Jadi sebagaimana kita sempat sudah bicarakan pada kesempatan sebelumnya, ya bahwa Elite Core System itu bicara mengenai 7 kebiasaan sukses itu sebagai atapnya ya. Oke, sorry, maaf saya setting sebentar. Oke. Ya, oke ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian ya, sahabat AWM Star Life, kita bicara Elite Core System itu berkenaan dengan 3 hal penting ya. Yang pertama kita sudah bahas kemarin yang namanya 5 langkah sukses. Itu adalah sebagai pondasi awal dalam membangun bisnis ya. Nah, teman-teman sekalian tentunya Anda semua sudah tahu dan memahami bahwa dalam sebuah rumah yang paling lama dibangun itu adalah pondasi dan tidak kelihatan yang namanya pondasi ya. Tapi yang kelihatan adalah atap dan dinding mungkin ya.
Nah, oleh sebab itu, pondasi itu biasanya lebih lama dibangun. Dan kita sudah bahas pada pertemuan pertama kita mengenai Elite Core System, bahwa pondasi kita yang terpenting adalah melakukan yang namanya 5 langkah sukses. Ya. Kemudian yang kedua, yang minggu lalu kita sudah bahas, ya, yaitu dinding dan pilar adalah 3 prinsip dasar dalam membangun bisnis. Ya. Nah, teman-teman sekalian yang belum sempat mengikuti video, ya, 3 prinsip dasar, bisa ikuti di video YouTube channel kami, ya. Dan malam hari ini, ya, spesial untuk Anda, kita akan bahas mengenai atapnya. Atapnya itu adalah 7 kebiasaan sukses. Ya, artinya atap ini akan melindungi bisnis Anda, ya, dan bisnis Anda akan terlihat berhasil sukses, ya, dengan melakukan 7 kebiasaan sukses ini, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, yang ingin saya bahas pada malam hari ini adalah yang namanya kebiasaan itu adalah sesuatu yang sering kita lakukan, yang sering Anda lakukan, ya. Saya yakin sekali teman-teman sekalian, dan saya yakin Anda sudah cukup memahami bahwa yang namanya kebiasaan itu kita kalau lakukan terus-menerus, maka kita akan jadi ahli. Ya, nah, jadi apapun bisnis, apapun pekerjaan Anda hari ini, kalau Anda melakukannya berulang-ulang, itu akan suatu saat akan menjadi satu kebiasaan. Dan lama-lama kebiasaan itu akan membuat Anda menjadi ahli dalam bidang tersebut, ya. Dan sekali lagi, dalam bisnis kita di AOM Star Life, teman-teman sekalian, kebiasaan sukses ini begitu pentingnya. Kenapa? Karena saya mempelajari bahwa setiap orang sukses dalam sebuah bisnis jaringan seperti AOM Star Life, itu tidak ada orang yang hebat, tidak ada orang yang pintar. Yang ada adalah orang yang melakukan kebiasaan sukses secara terus-menerus, secara kontinu, ya, dan akhirnya mereka bisa sukses. Ya, jadi artinya sukses adalah merupakan akumulasi dari sebuah kebiasaan-kebiasaan sukses yang dibangun oleh orang-orang sukses. Ya. Nah, sayangnya memang banyak sekali orang yang join dalam sebuah bisnis jaringan itu belum memahami konsep ini. Banyak sekali orang yang join dalam sebuah bisnis jaringan itu inginnya suksesnya instan. Artinya mereka begitu join, mereka ingin langsung jadi kaya raya. Ya, tidak ada yang seperti itu. Ya, jadi sekali lagi tidak ada bisnis yang seperti itu. Apalagi kita bicara bisnis jaringan yang benar. Ya, nah oleh sebab itu teman-teman sekalian, bisnis jaringan yang benar sekali lagi adalah bisnis jaringan yang membawa Anda dalam pengembelengan mental positif, ya. Nah, di Elite Core System, salah satu yang ingin kami ajak tekankan kepada Anda semua, bahwa dalam mencapai sukses di AOM Star Life dengan Elite Core System, rekan-rekan sekalian harus melakukan yang namanya 7 kebiasaan sukses, ya. Jadi sekali lagi 7 kebiasaan sukses ini adalah sesuatu yang kita lakukan sehari by hari, ya, aktivitas yang kita lakukan hari per hari, dan secara tanpa sadar, karena kita sudah sering melakukannya, kita terbiasa melakukannya, sukses akan datang dengan sendirinya. Ya, dan sekali lagi, ya, yang namanya omset itu sumbernya adalah aktivitas, ya. Artinya 7 kebiasaan suksesnya adalah aktivitas yang harus Anda lakukan. Ya, jadi kalau hari ini rekan-rekan sekalian Anda merasa mungkin Anda belum mendapatkan sesuatu yang bagus atau luar biasa di bisnis ini, bisa jadi mungkin saja Anda belum melakukan kebiasaan sukses ini. Ya, nah demikian juga kalau Anda melihat jaringan Anda mungkin hari ini mereka belum mendapatkan hal yang mereka inginkan atau impikan, bisa jadi ya mereka belum melakukan kebiasaan sukses ini. Ya, jadi banyak mitra kita yang dari ini saya tidak bisa pungkiri bahwa ternyata banyak mitra kita itu berpikir bahwa ketika mereka join dalam sebuah bisnis jaringan tanpa perlu kerja keras ya, tanpa melakukan kebiasaan sukses mereka bisa sukses. Ya, mungkin bisa sementara tapi tidak bisa long term. Ya, nah oleh sebab itulah makanya dalam Elite Core System ya, kami mengajak Anda semua itu untuk bisa menikmati kesuksesan bukan hanya sukses singkat, tapi suksesnya berkesinambungan. Karena itu yang kita inginkan bersama. Ya, kita ingin dalam sebuah bisnis jaringan yang kita geluti Anda mendapatkan yang namanya passive income. Artinya sebuah income yang teman-teman dapatkan tanpa perlu bekerja lagi. Karena sekali lagi tidak selamanya kita bisa bekerja. Ya, nah itulah tujuan kita untuk join dalam sebuah bisnis jaringan. Ya, tapi kalau Anda sudah join dalam sebuah bisnis jaringan, tapi Anda belum bisa menikmati passive income, berarti Anda belum sedang membangun sistem. Ya, karena di luar sana ternyata gitu ya, banyak sekali mitra bisnis jaringan yang mereka ketika sudah join atau berada dalam sebuah perusahaan bisnis jaringan, mereka merasa bahwa diri mereka sedang membangun aset. Padahal mereka tidak sedang membangun aset. Mereka sedang menjadi penjual biasa. Nah, ini salah kaprahnya. Ya, banyak mitra di bisnis jaringan itu ketika dia sudah join dalam sebuah bisnis jaringan, mereka sedang merasa membangun aset, tapi ternyata tidak. Ya, nah yang membedakan antara mitra yang menjalankan dengan benar ya atau yang sedang membangun aset dengan benar adalah mereka yang membangun sistem. Sementara mereka yang tidak membangun sistem atau tidak menjalankan dengan benar,
adalah mereka yang salah kaprah dengan sebuah bisnis jaringan. Ya, di mana banyak mitra kita itu beranggapan bahwa ketika mereka join dalam sebuah bisnis jaringan, mereka dapat produk, kemudian mereka jual produknya. Ya, jadi mereka menganggap bahwa bisnis jaringan adalah menjual produk. Ya, padahal sebenarnya bisnis jaringan tidak sesimpel itu. Bisnis jaringan adalah membangun aset jaringan pelanggan. Ya, jaringan pelanggan yang teredukasi secara sistem. Ya, di mana jaringan pelanggan ini kalau bertumbuh dan teredukasi, maka jaringan pelanggan ini akan memberikan passive income buat Anda yang luar biasa dahsyat, ya. Nah, itu kata kuncinya. Nah, oleh sebab itu makanya pilar ketiga dalam Elite Core System yang kita bahas malam hari ini adalah 7 kebiasaan sukses, ya. Saya akan ceritakan secara sekilas pelan-pelan ya agar Anda bisa memahami apa 7 kebiasaan sukses ini, dan hari ini kita sudah terbitkan yang namanya buku pintar Elite Core System. Ya, kami sudah share tadi di grup Elite Leader kami dan sedang dibahas, sedang digodok. Ya, semoga bisa segera selesai, disepakati bersama dan segera kami bisa berikan kepada Anda semua buku pintar yang namanya Elite Core System. Ya, oke, kita akan bahas 7 kebiasaan sukses yang pertama, yaitu memiliki yang namanya buku impian dan bank nama yang selalu diupdate. Oke, nanti kita bahas detailnya. Yang kedua adalah melakukan yang namanya presentasi solusi, itu 2 orang setiap harinya. Ya, kemudian yang ketiga adalah membaca yang namanya buku positif, itu 15 menit setiap hari. Ya, dan yang keempat adalah mendengar atau menonton audio video edukasi. Ya, yaitu minimum 1 judul setiap harinya. Dan yang kelima adalah memakai 2 produk dan melayani pelanggan atau 10 pelanggan setiap bulannya. Ya, dan yang keenam adalah hadir dalam setiap pertemuan online maupun offline. Ya, dan yang ketujuh adalah menjadi yang namanya good team player. Ya, nah saya akan bahas satu persatu teman-teman sekalian agar teman-teman sekalian bisa memahami apa sebenarnya 7 kebiasaan sukses yang harus Anda semua lakukan dan jaringan Anda lakukan. Ya, jadi kebiasaan sukses ini sekali lagi ini akan menjadi tolak ukur atau parameter bisnis kami. Ya, di mana sekali lagi kebiasaan sukses akan berujung pada omset. Jadi kalau Anda belum ada omset, belum ada penghasilan, berarti Anda belum melakukan kebiasaan sukses, jaringan Anda juga belum melakukan yang namanya kebiasaan sukses, ya. Oke, yang pertama adalah buku impian dan bank nama. Ya, jadi teman-teman sekalian sekali lagi nanti kami akan tuangkan lebih detail dalam buku pintar ya, Elite Core System ya, di mana di dalamnya juga ada tambahan yang namanya buku parameter bisnis ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, dalam membuat buku impian dan bank nama, ini sebenarnya Anda mungkin sudah sering mendengarnya. Namun sekali lagi, tugas kami adalah mengingatkan selalu, karena tidak semua atau belum semua jaringan Anda mungkin pernah mendengar ini. Ya, karena mungkin belum semua pernah ada di sebuah bisnis jaringan yang memiliki support system sebelumnya. Jadi kalau Anda misalnya sudah pernah ada di sebuah bisnis jaringan yang memiliki support system, saya yakin Anda sudah sering mendengar ini. Ya, namun sekali lagi bagi yang sudah pernah mendengar tapi tidak atau belum melakukan, itu juga banyak gitu ya. Nah, apalagi bagi mereka yang mungkin belum pernah ya ada di dalam sebuah bisnis jaringan, mungkin mereka belum pernah mendengar sama sekali mengenai buku impian dan bank nama. Mengapa buku impian ini penting sekali, teman-teman sekalian? Saya ingin menceritakan kepada Anda semua bahwa orang sukses di dunia itu adalah orang-orang yang bisa menuliskan dan menggambarkan apa yang mereka inginkan. Ya, jadi memang betul sekali kita tidak bisa meraih semua keinginan kita. Kalau Anda hari ini dikasih kesempatan untuk menuliskan apa yang jadi keinginan Anda, itu akan banyak sekali keinginan Anda. Betul ya? Impian Anda itu akan sangat banyak sekali. Dan kita tahu bahwa tidak semua mungkin impian kita akan bisa kita raih. Ya, namun dipastikan orang yang menuliskan dan menggambarkan impian mereka itu akan bisa betul-betul mendapatkan. Ya, memang mungkin tidak semua, tapi minimal ada impian yang bisa didapatkan dibandingkan tidak ditulis sama sekali. Itu ada penelitian ya teman-teman sekalian. Ya, jadi di Harvard University itu pernah melakukan satu penelitian terhadap mahasiswa mereka. Ya, jadi yang dari awal masuk sampai mereka selesai masuk dan sampai akhirnya menempuh kehidupan itu disurvei. Ternyata mahasiswa Harvard yang berhasil meraih impian-impian mereka itu dari masa kuliahnya mereka sudah menuliskan dan menggambarkan apa yang menjadi keinginan mereka. Tapi ternyata tidak dengan yang tidak melakukannya. Yang tidak melakukannya ternyata terbukti mereka tidak bisa meraih apa yang menjadi keinginan mereka. Artinya hidupnya nggak jelas, ya kan? Nah, oleh sebab itu ternyata ada 3% orang yang menuliskan sekaligus menggambarkan impian mereka dan mereka memiliki kehidupan yang luar biasa. Ya, sementara ada sekitar
9% yang hanya menuliskan keinginan mereka dan bisa meraih beberapa keinginan mereka yang mereka tuliskan. Namun teman-teman bisa lihat, berarti sebagian besar itu tidak bisa meraih hal apapun dalam hidup ketika mereka tidak menuliskan dan tidak menggambarkan. Teman-teman sekalian, ya saya tidak mau membahas panjang lebar hal ini karena ada training khusus mengenai hal ini. Kenapa menuliskan dan menggambarkan itu penting? Karena teman-teman sekalian, itu akan membawa kita semua, alam bawah sadar Anda akan terbawa ke sana secara otomatis. Ya, satu contoh sederhana. Ya, misalnya teman-teman sekalian hari ini menginginkan sebuah mobil, sebuah kendaraan. Ya, Anda mungkin menginginkan kendaraan itu, tapi hanya ada di kepikiran Anda atau ada di otak Anda saja. Ya, nah kita tahu bersama bahwa dunia kita ini kan penuh dengan hal negatif. Ya, kalau Anda keluar rumah hari ini, Anda akan ketemu hal negatif itu banyak sekali. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah keluar rumah. Anda lihat YouTube, lihat internet aja, itu Anda pasti akan melihat hal negatif banyak sekali. Ya, dan otak kita itu biasanya akan tertarik kepada hal negatif. Ya, di contoh nih misalnya, teman-teman sekalian misalnya mendengar satu berita, misalnya tiba-tiba lagi browsing-browsing, ada satu berita muncul. Ya, seorang nenek-nenek diperkosa, misalnya. Anda pasti langsung cari berita itu gitu ya. Nah, itu berita negatif kan. Karena otak kita tuh memang cenderung mencari hal negatif. Ya, tapi beda kalau hal-hal positif, itu agak susah kita mencarinya. Jarang ada yang mau mencari hal positif. Nah, impian itu perlu digambarkan dan dituliskan. Satu contoh, kalau Anda hari ini menginginkan sebuah kendaraan mobil misalnya. Kalau Anda misalnya tempel ya di dekat tempat tidur Anda yang Anda bisa lihat setiap hari misalnya, ya. Anda keluar rumah, Anda melihat internet, Anda ditolak, dihianati, ya kan, dilecehkan orang dan sebagainya, itu pasti akan Anda alami setiap hari. Namun ketika Anda kembali misalnya mau tidur, Anda melihat lagi impian Anda, ya, Anda akan teringat lagi dengan impian itu. Dan kalau Anda terus lihat setiap hari mobil tersebut, ya, itu lama-kelamaan mobil itu akan terwujud dengan sendirinya. Ya, Anda tidak perlu tahu caranya, alam semesta akan mewujudkannya. Ya, nah itu namanya hukum the law of attraction. Ya, tapi sekali lagi saya tidak training masalah itu malam hari ini. Saya cuma ingin menggambarkan kepada Anda bahwa menggambarkan dan menuliskan itu penting. Makanya kenapa Anda harus punya yang namanya buku impian, ya. Nah, buku impian yang kami maksudkan pada Elite Core System hari ini itu sedikit berbeda dengan mungkin buku impian yang pernah Anda tahu sebelumnya. Ya, sebelumnya mungkin buku impian yang pernah Anda tahu adalah Anda diminta menuliskan keinginan Anda. Anda tulis apa yang jadi keinginan Anda dalam hidup, ya. Nah, dalam Elite Core System, kita sudah punya panduan sistem yang jelas. Di mana kalau Anda semua mengikuti vital sign daripada Elite Core System, ya maka Anda dalam 3 bulan pertama, 3,5 bulan pertama, ya, dan saya sudah sampaikan pada pertemuan kita pertama, Anda akan menjadi seorang GM Ambassador yang memiliki penghasilan minimal, ya sekali lagi minimal 45 juta setiap bulan. Itu kalau Anda mengikuti loh ya, yang namanya vital sign yang ada di Elite Core System. Dan itu ada parameter bisnisnya. Nanti kami akan segera terbitkan dan saya akan segera sosialisasikan mengenai parameter bisnis tersebut. Tapi maksud saya teman-teman sekalian, banyak dari kita dan mitra Anda mungkin, itu ketika diajak memikirkan impian atau menuliskan dan menggambarkan, ternyata banyak yang tidak bisa loh. Ya, dan ini pengalaman saya. Artinya mereka bingung apa ya yang saya inginkan. Itu banyak yang bingung. Nah, oleh sebab itu kita sedikit balik pikirannya. Dengan cara bagaimana? Anda bisa sebutkan apa impian yang Anda mau raih dalam 3 bulan ke depan. Jika seandainya Anda itu sudah mulai punya income minimal, passive income 45 juta setiap bulan. Ya, saya yakin ketika cara bertanyanya dibalik sedikit seperti itu, Anda akan mulai berkreasi pikiran Anda. Impian-impian Anda mungkin yang tadinya terkubur, ya itu akan mulai bergejolak. Ya, kenapa? Karena Anda sudah diajak membayangkan punya 45 juta minimal setiap bulan sejak 3,5 bulan Anda bergabung di bisnis ini dan menjadi core leader, ya. Nah, jadi Anda coba bayangkan dan Anda tuliskan dan bila perlu digambarkan, ya. Dan sekali lagi trainingnya bukan kali ini ya. Ini saya mau bicara mengenai dasarnya dulu bahwa ketika Anda dan jaringan Anda itu sudah bisa mulai diajak berpikir apa yang Anda bisa dapatkan dengan 45 juta setiap bulan, maka ya kan saya yakin pikiran Anda akan kemana-mana dan Anda sudah mulai kreatif dengan impian-impian Anda. Ya, yang tadinya mungkin impiannya belum muncul, tapi ketika Anda membayangkan 45 juta setiap bulan minimal loh ya, Anda mungkin akan mulai berpikir, ya, mulai melunasi hutang, mulai beli mobil baru, mulai beli rumah baru, ya, dan sebagainya. Anda mulai jalan-jalan ke luar negeri, mulai mau mikirkan untuk berangkat umroh, mau naik haji, mau perjalanan suci.
mau membantu orang lain, mau membantu keluarga, mau memberikan pendidikan yang terbaik dan sebagainya, Anda pasti akan mulai menuliskannya. Ya, dan itu adalah satu langkah yang penting, teman-teman sekalian. Ya, karena sekali lagi kita membawa hukum tarik-menarik ini ke dalam alam bawah sadar Anda dengan cara seperti ini. Ya, nah kemudian yang kedua dalam buku impian itu nanti, dan sekali lagi kami akan siapkan buku parameter bisnis ini nanti, dan Anda bisa tinggal isi di dalam buku parameter bisnis ini. Jadi para leader silakan nanti bisa mencetak untuk seluruh jaringan Anda, untuk mereka bisa mengisi apa yang menjadi keinginan mereka sebenarnya dalam bisnis ini, dalam hidup ini. Ya, nah kemudian yang terpenting adalah kita minta mereka menyebutkan alasannya. Kenapa sih mereka harus meraih impian tersebut? Ya, kenapa? Karena alasan yang kuat itu akan sangat penting, teman-teman sekalian. Karena kalau alasannya tidak kuat, ya impian itu biasanya tidak kuat. Ya, tapi kalau alasannya kuat, itu impian itu betul-betul akan luar biasa, membawa pengaruh yang luar biasa terhadap hidup Anda, ya, terhadap cara kerja Anda mungkin, ya. Saya ingat sekali dulu gitu ya, pada saat saya awal-awal pingin sekali membeli sebuah mobil gitu ya. Saya ingat sekali dulu mobil pertama itu Honda Civic ya, waktu itu masih tahun-tahun 2003 2001 ya, itu impian pertama saya. Saya ingat sekali betapa saya menginginkan sebuah Honda Civic saat itu ya, pada saat masih umur-umur 23 24 tahun ya. Dan itu adalah impian pertama saya yang bisa saya raih pada saat itu. Dan saya ingat saya senang sekali dan saya tuliskan impian saya dan seterusnya. Ini contoh ya teman-teman sekalian ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, Anda sama-sama dengan jaringan Anda, yuk kita sama-sama membuat yang namanya buku impian ya. Bila perlu dituliskan dan juga digambarkan yang namanya buku impian ya. Oke, kemudian berikutnya adalah yang namanya bank nama. Ya, jadi setelah Anda memiliki buku impian, langkah selanjutnya adalah memiliki yang namanya bank nama. Bank nama itu adalah bukan nama-nama di HP Anda. Ya, jadi nama-nama itu Anda buat dalam satu kolom tersendiri, dalam buku tersendiri, dan sekali lagi kami akan siapkan ya kolom-kolom ini semua di dalam buku parameter bisnis yang akan kami segera terbitkan untuk Anda. Ya, jadi Anda tinggal mengisi nanti impiannya apa, bank namanya bagaimana, dan seterusnya. Ya, jadi bank nama ini begitu pentingnya teman-teman sekalian. Tujuannya apa? Tujuannya agar Anda tuh bisa terarah kerjanya. Nah, siapa di antara Anda yang hari ini mungkin gitu ya sudah mulai merasa kebingungan? Siapa ya yang saya mau ceritakan lagi bisnis ini? Nah, kalau Anda sudah mulai kebingungan seperti itu kemungkinannya ada dua. Yang pertama, Anda belum buat bank nama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Anda mungkin sudah kehabisan bank nama, kemungkinan keduanya ya. Nah, oleh sebab itulah makanya Anda harus buat kontrolnya dalam bank nama. Jadi Anda buat kolom nomor, nama, level, ya, level 1 2 3. Apa itu level? Level itu adalah untuk menunjukkan level status sosial dan ekonomi orang tersebut. Ya, kalau levelnya 1 berarti di bawah Anda, levelnya 2 itu sama dengan Anda, kalau levelnya 3 berarti di atas Anda. Ya, nah kenapa level ini penting? Karena ini untuk agar Anda bisa menerapkan strategi yang tepat pada saat menemu orang level tertentu. Ya, jadi menghadapi orang level 1 itu beda. Menghadapi orang level 2 itu caranya beda. Menghadapi orang level 3 itu juga caranya beda. Namun sekali lagi trainingnya bukan di sini, nanti ya di NSP, dan ada training leader khusus ya untuk Anda para calon core leader yang akan kami training bagaimana caranya menghadapi orang-orang seperti itu ya. Kemudian profesi juga ya. Profesi Anda juga bisa sebutkan. Ya, sekali lagi tujuannya adalah agar Anda bisa mulai menerapkan strategi apa yang harus Anda berikan kepada mereka, apa materi apa, ya, cara pendekatan bagaimana ya untuk mendekati orang-orang dengan level tertentu dan juga dengan profesi tertentu. Karena sekali lagi setiap orang punya caranya masing-masing. Anda tidak bisa menyamakan setiap orang dengan cara yang sama ya. Nah, itulah sebabnya kenapa bank nama ini sangat penting ya. Dan sekali lagi impian dan bank nama ini selalu diupdate. Ya, kenapa selalu diupdate? Karena kalau kita bicara impian tadi yang pertama, Anda nanti akan perlahan-lahan akan meraih impian-impian Anda. Jadi yang namanya meraih impian itu mungkin tidak langsung begitu saja Anda raih kan. Impian itu kan sedikit demi sedikit Anda raihnya. Ya, contoh sederhana, dari misalnya mau ganti handphone, mau ganti motor, ganti mobil, ya, ganti rumah, nambah villa, ya kan, mau jalan-jalan ke luar negeri dan seterusnya, itu kan bertahap. Yang namanya impian itu kan bertahap. Ya, dan lama-kelamaan Anda akan tidak menyadari ternyata, oh, impian saya ternyata sudah teraih semua. Ya, nah oleh sebab itu penting sekali selalu mengupdate impian. Ya, jadi kalau Anda hari ini misalnya sudah meraih impian Anda, ya Anda update impian Anda agar Anda bisa mencapai pencapaian yang lebih besar. Jadi tidak puas dengan pencapaian yang segini-segini aja gitu maksudnya ya. Nah, demikian juga dengan bank nama. Bank nama itu harus juga Anda selalu update dan tambahkan. Ya, saya sarankan teman-teman sekalian, mulai hari ini Anda selalu berkenalan dengan orang baru.
Ya, jadi sekali lagi kalau Anda sudah ketemu dengan orang lain di jalan dimanapun, kalau sudah 3 meter gitu ya, itu langsung Anda bisa lakukan yang namanya senyum, sapa, dan salam. Ya, untuk mulai berkenalan, tidak ada salahnya. Ya, jadi Anda silakan pasang muka senyum. Ya, sudah mulai hilangkan muka cemberut mulai hari ini. Kenapa? Karena Anda perlu orang baru ya untuk menambah bank nama Anda. Dan teman-teman sekalian, pengalaman saya dalam membangun bisnis jaringan, banyak sekali orang-orang hebat yang saya temukan di dalam tim saya itu adalah sebelumnya adalah orang-orang yang tidak saya kenal sebelumnya, yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ini pengalaman saya, teman-teman sekalian. Ya, bahkan orang-orang yang saya pikirkan akan jadi orang hebat, yang merupakan teman-teman pribadi, ternyata tidak gitu loh. Tapi ternyata ada orang-orang yang saya baru kenal, ya kan, bahkan kenalan di jalan, kenalan di pesawat, kenalan di lagi gym dan sebagainya. Itu ternyata mereka lah yang jadi gitu loh. Nah, ini pengalaman saya. Artinya teman-teman sekalian, dalam bisnis ini kita menemukan yang namanya Sultan Ambassador. Ya, saya percaya bahwa Sultan Ambassador, ya, Sultan Ambassador kan peringkat tertinggi daripada AOM Starlife ya. Sultan Ambassador itu adalah ditemukan, teman-teman sekalian. Ya, kalau Anda tidak percaya, Anda boleh coba telusuri ya tim Anda hari ini. Tim Anda hari ini kan Anda temukan sebenarnya. Artinya ditemukan itu maksudnya begini. Mereka tuh sudah berproses sebelumnya di bisnis yang lain, di pekerjaan atau apapun yang lainnya. Mereka sudah berproses dan sudah matang dengan proses. Ya, dan ketika Anda menemukan mereka, Anda tinggal masukkan dalam sistem saja, maka mereka akan jadi. Ya, jadi artinya apa, teman-teman sekalian? Kalau kita membangun dari awal itu mungkin perlu waktu yang cukup lama. Ya, dan pengalaman saya, teman-teman sekalian, kebiasaan sukses ini perlu dibangun dengan waktu yang cukup lama. Ya, kalau Anda mungkin perhatikan para leader atau tim ya yang berhasil hari ini di AOM Starlife, itu saya yakin dan percaya mereka adalah orang yang sudah berproses sebelumnya di bisnis yang lain. Mereka sudah digodok, diasah, mengalami penolakan, mengalami kegagalan, dan akhirnya mereka belajar. Yang penting belajar ya dari kegagalan yang pernah dan akhirnya bisa sukses sekarang di AOM Starlife ya. Nah, itu yang kata pentingnya. Jadi menemukan itu dengan cara bagaimana? Ya senyum, sapa, dan salam, dan tambah selalu daftar nama Anda atau bank nama Anda. Tujuannya agar Anda tidak pernah merasa kehabisan yang namanya bank nama ya. Nah, itulah kebiasaan sukses yang pertama. Ya, kebiasaan yang sangat penting dan merupakan dasar dari semuanya, yaitu memiliki yang namanya buku impian dan juga memiliki yang namanya bank nama ya. Oke. Yang kedua adalah presentasi solusi 2 sehari. Ya, sekali lagi 2 sehari. Teman-teman sekalian, kita semua itu punya waktu sama yaitu 24 jam. Ya, di mana 24 jam itu terbagi dari 3 fase. Yang pertama adalah waktu tidur. 8 jam Anda tidur. Ya, 8 jam Anda kerja. Betul ya? 8 jam lagi adalah waktu luang. Dan kita semua sama. Ya, jadi sekali lagi kita semua punya waktu 24 jam. 8 jam waktu tidur, 8 jam waktu bekerja, dan 8 jam waktu luang. Ya, nah Anda hari ini, Anda mungkin sudah bekerja di pekerjaan lain misalnya. Ya, beberapa dari Anda bekerja di pekerjaan lain misalnya. Itu 8 jam waktu kerja. Anda tidak usah ganggu itu. Nah, kalau Anda memang sudah bekerja di tempat yang lain, berarti kalau Anda membangun bisnis ini, berarti Anda gunakan 8 jam berikutnya untuk waktu luang Anda untuk membangun bisnis ini. Ya, tapi bukan berarti 8 jam itu semua dipakai. Karena nggak mungkin Anda pakai 8 jam sehari untuk membangun bisnis ini. Ya, karena pengalaman saya, sekali lagi, orang yang hebat itu bukan orang yang presentasinya banyak tapi cuma Senin Kemis. Ya, jadi Senin Kemis toh, ya sekarang presentasi, besok libur, besoknya lagi presentasi, besoknya lagi libur. Nah, itu kayak orang buka warung itu tapi buka tutup. Ya, teman-teman bisa bayangkan. Kalau Anda buka warung hari ini, ya misalnya Anda buka Senin, ya terus Selasa, Rabu libur, nanti Kamis Anda buka lagi. Ya, kira-kira pelanggan Anda marah nggak? Anda pasti dimarahin pelanggan Anda. Ini warung niat buka tuh nggak sih? Gitu kan? Nah, sama dengan bisnis ini. Dengan bisnis ini Anda harus melakukan sebuah kebiasaan, yaitu presentasi 2 orang sehari. Presentasi solusi ya, 2 orang sehari. Nah, apa itu presentasi solusi? Sebentar saya akan ceritakan. Nah, kenapa 2 orang sehari dan konsisten? Pertama, 2 orang sehari itu tidak akan menghabiskan waktu Anda. Jadi 8 jam waktu luang Anda itu tidak akan habis. Anda masih bisa pakai untuk yang lain. Ya, 2 orang sehari paling banter itu Anda menghabiskan sekitar 4 jam aja, paling banter, paling lama. Ya, jadi nggak perlu lama-lama, tapi rutin Anda lakukan 2 orang setiap harinya. Ya, teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan kepada Anda semua bahwa saya pribadi itu dari dulu ya, dari SMP itu saya sudah memulai sebuah bisnis jaringan. Anda bayangkan saya sudah mulai belajar presentasi di kelas 2 SMP.
saya sudah mulai belajar presentasi. Anda bisa bayangin, presentasi bisnis jaringan. Pada saat itu ada sebuah bisnis jaringan dari Amerika yang masuk Indonesia, ya, yang produknya ada pencuci piring, ya, ada pembersih mobil dan sebagainya. Saya sudah cari uang di kelas 2 SMP dan saya sudah mulai melakukan yang namanya presentasi. Ya, Anda bisa bayangkan betapa panjang proses yang harus dilalui. Ya, dari SMP, SMA, kuliah pun juga melakukannya. Ya, bahkan bekerja di bank pun saya sambil melakukan bisnis jaringan. Karena dari awal saya sudah menyadari bahwa saya harus punya passive income dari sebuah bisnis jaringan. Ya, dari awal saya sudah menyadari itu. Makanya saya selalu belajar dari sebuah bisnis jaringan, ya. Nah, jadi presentasi itu kalau sudah jadi kebiasaan, teman-teman sekalian, Anda nanti akan tidak enak kalau tidak presentasi. Jadi kalau sudah jadi kebiasaan, Anda ketemu orang baru dimanapun, ya, Anda lagi ngantri di lift, ya, atau Anda turun lift, Anda lagi di bandara nunggu orang, atau Anda lagi di pesawat, Anda lagi di bis, Anda lagi di terminal, ya, atau Anda lagi di Indomaret, di mana saja Anda bisa kenalan dengan orang baru, bahkan Anda bisa presentasi orang baru setiap hari, ya, dimanapun begitu banyaknya orang. Jadi Anda jangan berpikir bahwa orang-orang hebat hari ini yang ada di jaringan Anda selalu adalah orang-orang yang ada di daftar atau bank nama Anda. Bisa jadi, ya, orang-orang hebat yang nantinya akan ada di jaringan Anda adalah orang-orang yang tidak pernah ada dalam bank nama Anda. Ya, orang-orang yang Anda temui di jalan bahkan itu bisa saja terjadi. Dan itu pengalaman saya, teman-teman sekalian, ya. Jadi presentasi solusi yang dimaksudkan di sini, ya, yang namanya juga presentasi solusi. Presentasi solusi itu artinya kan memberikan solusi atas masalah orang lain. Nah, selama ini salahnya banyak mitra itu agak sedikit keliru dalam presentasi. Ya, sedikit kelirunya bagaimana? Yang sedikit keliru itu adalah begini. Banyak mitra itu menyamakan masalah orang lain dengan masalahnya dia. Ya, sekali lagi ya, banyak mitra yang salah dalam presentasi itu menyamakan masalahnya orang lain dengan masalahnya dia. Jadi dia menganggap bahwa orang lain itu punya masalah yang sama dengan dia. Padahal kan belum tentu. Ya, contoh nih. Hari ini Anda mungkin punya masalah dengan keuangan. Anda dikejar-kejar harus bayar utang. Ya, tapi ketika Anda temui orang lain, Anda tidak boleh memposisikan ya diri Anda sama dengan diri orang itu sama dengan Anda, gitu loh. Artinya Anda memposisikan bahwa orang ini juga punya hutang atau dikejar-kejar hutang. Ya, jadi dalam presentasi Anda itu harus Anda memberikan solusi atas masalah orang lain. Karena masalah orang lain itu beda-beda, teman-teman sekalian, ya. Nah, oleh sebab itu adalah sebelum Anda melakukan yang namanya presentasi solusi, Anda cari tahu dulu masalah orang lain. Yang pertama, nanti caranya di training ya. Yang kedua, Anda cari tahu dulu visi misi orang lain itu gimana sih visi misinya terhadap kehidupan. Yang ketiga, Anda samakan dulu frekuensi. Nah, setelah Anda ketemu masalah orang lain apa, visi misi orang lain apa, Anda samakan frekuensi dengan Anda, baru Anda pilih satu materi yang Anda kuasai. Ya, jadi dalam melakukan presentasi itu Anda harus pilih satu materi yang Anda kuasai. Baru Anda memberikan atau menceritakan bisnis ini itu sambil memberi solusi atas masalahnya dia. Ya, jadi sekali lagi pada saat presentasi itu Anda memberikan solusi atas masalahnya dia. Anda jangan tembak pukul rata presentasinya, tapi Anda memberikan solusi. Satu contoh yang seperti yang saya bilang tadi. Ya, mungkin saja ya kan orang itu punya impiannya besar, ya kan, bukan sekecil yang kita bayangkan. Ya, Anda harus mengajak dia berpikir besar dalam presentasi solusi Anda. Ya kan? Nah, itu contohnya ya, dan banyak hal lah. Nah, intinya adalah saya tidak membahas lebih detail. Presentasi solusi itu harus Anda lakukan 2 sehari. Ya, dan presentasi solusi 2 sehari itu sangat penting. Ya, Anda boleh lihat. Presentasi solusi kalau Anda lakukan 2 sehari, itu berarti dalam sebulan, itu berarti harus ada 60 orang baru kan yang harus Anda presentasi. Ya kan? Nah, saya sudah sempat singgung pada materi sebelumnya. Kenapa kok kita harus presentasi 2 orang setiap hari? Karena dalam bisnis ini ada hukum yang namanya hukum Pareto. Ya, di mana hukum Pareto itu mengatakan bahwa 20% saja dari orang yang Anda presentasi itu yang join dengan Anda. Ya, sekali lagi 20% saja yang join dengan Anda dari semua presentasi Anda. Dan dari 20% yang join dengan Anda hari ini, hanya 20%-nya saja yang jadi core leader Anda atau menjadi orang-orang inti Anda. Kalau Anda percaya, Anda boleh cek aja jaringan Anda sekarang. Ya, kalau Anda punya jaringan Anda hari ini 100, ya paling cuma 20 orang di antaranya yang betul-betul serius dari 100 orang. Ya, kalau Anda hari ini punya 10 orang, ya paling dari 10 orang bisa jadi cuma 2 atau bahkan belum ada sama sekali. Ya, nah itu hukum Paretonya. Nah, namun teman-teman sekalian, Anda juga harus pahami bahwa prosentase closing Anda itu akan meningkat seiring dengan kemampuan Anda melakukan namanya presentasi.
Saya hari ini sudah bisa menemukan bahwa banyak orang-orang yang sudah berproses dalam bisnis ini, itu daya closing mereka bukan lagi 20%. Jadi 20% itu kalau kita bicara orang baru ya, yang baru pertama kali mengenal bisnis seperti ini. Itu kalau presentasi 10 yang tertarik cuma 2, yang join cuma 2. Yang 8 masih pikir-pikir atau menolak. Ya, tapi kalau orang yang sudah berproses, itu kemampuan presentasinya beda, teman-teman sekalian. Ya, mereka presentasi 10 orang, bisa jadi dari 10 orang 8 yang closing. Artinya angkanya 80%. Nah, kenapa kami minta Anda melakukan proses 2 presentasi setiap hari? Karena itu membuat Anda menjadi jago dalam melakukan presentasi dan negosiasi. Karena dalam bisnis ini tidak bisa kita pungkiri, teman-teman sekalian. Anda harus jago presentasi dan jago negosiasi. Ya, dan itulah kemampuan dasar yang harus dimiliki. Dan ketika Anda semakin sering presentasi, Anda akan semakin biasa dalam presentasi. Kalau Anda sudah semakin biasa, Anda akan semakin jago, Anda semakin expert. Ya, Anda akan bisa berkelit-kelit ke sana kemari, Anda bahkan mau presentasi udah nggak lihat buku, nggak lihat teks apa segala, Anda sudah bisa lakukan semua. Karena semua ada di otak Anda. Karena Anda sudah terbiasa. Anda sudah lakukan itu setiap hari soalnya. Ya kan? Jadi Anda nggak perlu pusing apa yang mau Anda katakan. Ada orang nanya begini, Anda jawab begini. Ada orang nanya begitu, Anda jawab begini, dan seterusnya. Anda sudah bisa lakukan itu karena Anda sudah sering dan biasa. Sehingga lama-kelamaan, angka daya closing Anda itu akan meningkat. Yang tadinya 20% jadi 30%, 40%, dan seterusnya, teman-teman sekalian. Ya. Nah, sekali lagi, presentasi 2 orang setiap hari, itu Anda boleh pilih 2 cara. Cara pertama adalah Anda bisa lakukan satu persatu, dan yang kedua adalah cara kelompok. Nah, sekarang terserah Anda mau efektif yang mana. Ya, kalau Anda mau satu persatu, berarti Anda telepon satu-satu, atau Anda bikin Zoom satu persatu, atau Anda datangi satu persatu. Ya, tentunya waktu Anda akan lebih banyak habis. Ya kan, kalau Anda presentasi itu satu persatu. Nah, presentasi itu bisa juga presentasi kelompok. Ya, misalnya apa? Ya, misalnya Anda undang dalam sebuah Zoom. Ya, Zoom presentasi sama-sama. Itu kan bisa. Ya, dan itu menghemat waktu kerja Anda loh, ya kan? Atau ketika ada sebuah pertemuan yang diselenggarakan, ya baik dalam BOSI atau pertemuan yang lain, Anda bisa undang prospek Anda secara bersama-sama dalam presentasi kelompok, ya. Jadi oleh sebab itu, teman-teman sekalian, yang penting adalah jumlahnya, bukan kualitasnya. Ya, jadi sekali lagi, kalau teman-teman sekalian melakukan presentasi secara rutin 2 orang setiap hari, Anda akan menemukan jumlahnya. Ya, artinya omset itu akan terjadi dengan sendirinya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Anda presentasi 100, 20 orang akan closing. Ya, 20 closing loh kalau Anda presentasi 100 dengan cara yang benar. Kalau tidak percaya, Anda boleh coba. Ya, nah, banyak dari mitra reseller itu belum memahami kodrat bisnis ini. Banyak dari mereka itu, contoh begini ya, saya pernah nih, ada salah satu orang mitra reseller ya, yang kebetulan baru join dalam bisnis ini. Ya, dia presentasi 1 orang ditolak, presentasi orang kedua ditolak, orang ketiga ditolak, orang keempat ditolak, orang kelima ditolak. Anda bayangin. Ya, coba Anda orang baru 5 kali presentasi AWM ditolak terus. Ya. Kalau orang baru yang belum ngerti kodrat bisnis ini, mereka pasti sudah nyerah. Dan demikian yang terjadi dengan orang ini. Ya, orang ini tiba-tiba lapor ke saya, "Pak, sorry Pak, aduh saya tidak cocok dalam bisnis ini." Ya, loh kenapa? "Iya Pak, saya sudah presentasi semua teman saya. Ternyata mereka semua menolak." Oke, berapa orang teman yang sudah dipresentasi? 5 orang, Pak. Ya kan? Baru 5 orang, teman-teman sekalian. Ya, teman-teman sekalian, kodrat di bisnis ini adalah hukum Pareto. Ya, saya bilang sama dia, 5 orang itu adalah hal biasa ditolak, apalagi kamu baru dalam bisnis ini. Ya, kalau kamu tidak percaya, coba kamu lanjutkan sampai 10. Saya jamin pasti ada 1 yang closing. Masa sih Pak? Iya, coba lakukan. Tapi ntar dulu kita evaluasi dulu cara presentasi kamu. Kamu presentasinya bagaimana? Ya, nah kita evaluasi sedikit cara presentasinya, baru kita suruh dia lanjutkan untuk presentasi orang ke-6, orang ke-7, dan orang ke-8 akhirnya closing. Orang pertama closing. Ya, dan itu kenyataan teman-teman sekalian ya. Nah, banyak dari mitra reseller kita belum memahami kodrat bisnis ini. Ya, mereka ketika baru prospek 1 orang, 2 orang, 3 orang, tiba-tiba ditolak, sudah bilang bahwa saya tidak cocok dalam bisnis ini. Wah, saya nggak cocok Pak di pertanian Pak. Saya udah presentasi 5 petani, semua nolak Pak. Nah, ya kan? Itu berarti belum paham kodrat bisnis ini. Teman-teman sekalian, ya saya yakin Anda semua tahu lah yang namanya dunia pemasaran. Contoh ya, kita bicara sekarang, Anda pernah ke mall kan? Kalau Anda ke mall itu kan ada orang yang nawarin brosur, ya kan? Ketika ada orang nawarin brosur, Anda ambil nggak brosurnya? Satu, belum tentu Anda mau ambil kan? Yang kedua, Anda beli nggak? Belum tentu. Anda ngambil aja belum tentu, apalagi Anda beli. Benar kan? Tapi apakah SPG itu terus menawarkan atau memberikan brosur? Dia akan terus berikan. Ya, kenapa? Karena hukum marketingnya begitu, hukum Paretonya begitu. Ya, jadi artinya untuk mendapatkan pelanggan, customer, ya harus lakukan terus. Ya, sama kayak kita melempar dadu.
Kalau Anda mau angka 6 keluar, ya Anda lempar cuma 1-2 kali, nggak keluar, masa Anda menyerah? Ya Anda teruskan aja lempar dadu, Anda pasti akan dapat angka 6. Ya, sama juga dengan orang yang jual loper koran di pinggir jalan, di lampu merah nih. Anda lihat nih, orang yang jual koran di lampu merah itu kan nawarin terus. Walaupun orang menolak berkali-kali, itu dia terus nawarin koran. Walaupun ada yang menolak. Kenapa? Karena dia tahu bahwa suatu saat akan ada orang yang beli korannya. Ya, nah demikian juga dengan bisnis ini, teman-teman sekalian. Ya, namun sekali lagi, yang penting ketika Anda ditolak, Anda belajar bagaimana cara mengatasinya, ya. Nah, itu singkat cerita dulu mengenai presentasi solusi 2 orang setiap hari. Jadi betapa pentingnya kebiasaan presentasi 2 orang setiap hari. Yang pertama, untuk membangun postur Anda sendiri. Anda sebagai leader, nanti Anda akan mengajarkan seluruh mitra Anda. Salah satu kebiasaan sukses di Elite Core System adalah kamu harus melakukan 2 kali presentasi setiap hari. Ya, kalau Anda cuma ngomong tok, tapi Anda tidak melakukannya, kan itu sama aja dengan omong kosong gitu kan. Nah, oleh sebab itulah makanya kenapa Anda sendiri ya harus menjadi core leader dulu. Di mana salah satu kebiasaan core leader adalah melakukan 2 kali presentasi setiap hari. Dan teman-teman nanti boleh lihat, Anda tidak akan rugi dengan melakukan presentasi 2 orang setiap hari. Kenapa? Satu, Anda akan menikmati bonus sponsor lagi yang mungkin sudah lama Anda tidak nikmati. Ya kan, dan bonus sponsor itu gede loh. Ya, dan Anda tahu kan bonus sponsor. Sponsor kita gede banget kan? Ya, Anda presentasi orang pertama ya yang reseller 110.000, orang kedua 300.000. Kalau eksekutif bisnis orang pertama 1,9, orang kedua adalah 3,5 juta. Itu angka yang gede loh, itu bonus sponsor. Ya, dan kalau Anda misalnya kebetulan sudah seorang manajer atau GM, kan luar biasa tambahan bonus leadership lagi. Ya, bonus sponsor plus tambahan bonus leadership itu gede banget teman-teman sekalian ya. Nah, jadi artinya apa? Ketika Anda melakukan 2 kali presentasi setiap hari, Anda tidak akan rugi sama sekali. Satu, Anda dapat duit banyak, itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan Anda akan meningkat ya dalam melakukan presentasi dan negosiasi. Dan yang ketiga, Anda menjadi contoh buat jaringan Anda, sehingga jaringan Anda akan mencontoh Anda. Upline saya aja presentasi tiap hari 2 orang setiap hari. Ya. Dan yang keempat tentunya adalah ya itu tadi, ya Anda akan menjadi mempunyai postur di seluruh jaringan Anda. Kenapa postur? Ya karena Anda melakukan apa yang Anda katakan. Ya, jadi Anda sekali lagi melakukan apa yang Anda katakan. Jangan sekali-kali mengatakan apa yang tidak Anda lakukan. Ya, itu akan kelihatan teman-teman sekalian, ya. Oke, selanjutnya ya. Yang ketiga adalah membaca buku positif 15 menit setiap hari. Teman-teman sekalian, ya mungkin beberapa dari Anda itu mungkin belum pernah diajak membaca buku positif setiap hari, 15 menit. Jadi, buku positif itu sangat penting. Seperti yang saya bilang tadi, teman-teman sekalian. Di sekitar kita tuh sebegitu banyak hal-hal negatif. Nah, teman-teman tahu, selama ini kita kan selalu memberi makan daripada leher ke bawah. Ya, tahu kan leher ke bawah itu kan perut, ya. Kita menghabiskan uang begitu banyak untuk membayar untuk mengkonsumsi dari leher ke bawah. Ya, kita membeli makanan dengan begitu luar biasa, memberi nutrisi tubuh kita untuk leher ke bawah. Tapi jarang dari kita itu memberi nutrisi untuk leher ke atas. Leher ke atas itu apa? Leher ke atas itu otak, mindset, dan pikiran kita. Ya, itu adalah makanan otak. Ya, jadi itu kita perlu juga. Ya, kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, hal-hal negatif itu selalu ada di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu disarankan. Ada beberapa buku yang terus terang kami sarankan sekali Anda untuk membaca. Ini contoh aja ya, Pak. Sebenarnya banyak sekali buku yang kami sarankan untuk Anda. Tapi ini adalah buku-buku standar yang kami sarankan Anda baca setiap hari 15 menit. Jadi baca buku itu jangan satu buku sampai habis, jangan begitu. Anda baca cukup 15 menit sehari dan tidak perlu berurutan. Itu boleh saja Anda cari halaman-halaman tertentu yang Anda senang aja. Ya, dan tidak harus berurutan sekali lagi baca buku. Dan Anda lihat nanti efek atau dampaknya terhadap hidup Anda. Ini luar biasa. Saya sudah membaca buku-buku ini sudah sejak lama. Bahkan sejak SMA saya sudah membaca buku-buku ini, teman-teman sekalian ya. Yang pertama adalah buku yang kami anjurkan. Berpikir dan Berjiwa Besar, karangan David J. Schwartz. Ini di Gramedia ada. Ya, bahasa Indonesia, jangan khawatir, itu bahasa Indonesia. Ya, jadi David J. Schwartz itu mengatakan bahwa kita dalam membangun bisnis, terutama bisnis jaringan, itu harus berpikir dan berjiwa besar. Ya, ini berpikir besar itu adalah kata kuncinya. Berpikir besar itu berkenaan dengan yang tadi, pertama impian. Karena terus terang teman-teman sekalian, latar belakang kita, pendidikan kita, itu belum tentu mengajak kita untuk berpikir besar. Tapi di dalam bisnis jaringan, Anda tuh diajak berpikir besar. Ya, Anda coba dengerin ya.
kalau Anda ikuti program Elite Core System yang sudah saya ceritakan, 3,5 bulan sejak hari ini Anda bergabung dan menjalankan Elite Core System, Anda punya income minimal 45 juta setiap bulan. Ya, Anda tahu, kalau orang-orang biasa mendengar kata-kata itu, menurut mereka itu bullshit, omong kosong. Bayangin, 45 juta sebulan, 3,5 bulan. Kerja apa 3,5 bulan bisa 45 juta setiap bulan? Ya kan? Itu kalau orang-orang biasa yang tidak memahami bisnis jaringan, mungkin bagi mereka itu adalah bullshit, omong kosong. Tapi sekali lagi, itu sudah terbukti dan sudah dibuktikan dalam bisnis jaringan. Nah, oleh sebab itulah makanya kenapa kita tuh harus berpikir besar dalam hal apapun. Ya, saya lihat begitu banyak leader yang punya pikiran kecil, itu mereka bisnisnya tidak berkembang kemana-mana. Kenapa? Karena pikirannya hanya kecil. Ya, tapi kalau mereka punya pikiran besar, maka mereka akan bisa meraih hal-hal besar dalam hidup. Ya, apapun bisa diraih. Karena segala hal di dunia ini awalnya itu dari pikiran, teman-teman sekalian. Ya, dari keinginan, dari impian. Apapun, coba Anda cari apa saja. Contoh, Menara Eiffel. Menara Eiffel itu awalnya dari Gustav Eiffel. Dia memikirkan mempunyai sebuah gedung pencakar langit tertinggi di dunia dan sebagainya. Oh, dia pikirkan dulu. Akhirnya jadilah Menara Eiffel dan sebagainya. Jadi banyak sekali hal-hal besar di dunia ini itu diawali dari pikiran besar. Ya, nah kalau pikiran kecil nggak bisa. Nah, yang kedua adalah berjiwa besar. Ya, teman-teman sekalian, kita tahu bersama dalam bisnis jaringan, kita itu bisnis dengan manusia. Ya, bisnis kita adalah membangun hubungan dengan manusia yang lainnya. Ya. Nah, dalam membangun hubungan dengan manusia yang lain, apalagi dengan berbagai macam karakter, itu Anda akan ketemu berbagai macam karakter, teman-teman sekalian. Ini saya kasih tahu. Ya, karakter itu macam-macam. Anda akan ketemu karakter yang keras, karakter yang lemah lembut, karakter yang loyo, ya, karakter yang kurang ajar. Waduh, macam-macam karakter. Ya, karakter macam-macam, teman-teman sekalian, ya. Nah, sebagai pemimpin dalam bisnis jaringan, Anda itu harus berjiwa besar. Ya, jadi jangan sedikit-dikit tiba-tiba marah. Nah, itu jangan. Ya, bahaya. Kalau Anda sudah gampang marah, itu Anda belum berjiwa besar. Jadi apapun yang Anda temui, Anda harus berjiwa besar. Itu contoh, ya. Jadi berjiwa besar itu artinya Anda harus satu, bijaksana. Yang kedua, berpikir dulu sebelum melakukan, bertindak. Yang kedua, Anda harus sabar. Ya kan, menghadapi apapun harus sabar. Ya, berjiwa besar dulu. Oke, berjiwa besar. Dan menerima logowo, itu berjiwa besar, teman-teman sekalian, ya. Nah, nanti baca deh bukunya, ya. Dan Anda akan bisa meraih begitu banyak hal kalau Anda baca buku ini. Yang kedua, Dale Carnegie. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Ya, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Teman-teman sekalian, tadi kita sudah bahas di bank nama. Kalau Anda presentasi 2 orang setiap hari, itu 60 bank nama Anda habis dalam 1 bulan. Bayangin, 1 bulan habis. Setelah itu gimana selanjutnya, bulan berikutnya? Ya, Anda harus temukan lagi koridor-koridor berikutnya. Nah, oleh sebab itu Anda perlu tambahan bank nama. Nah, untuk menambah bank nama, itu Anda harus punya strategi bagaimana mencari kawan. Ya, mencari kawan itu harus punya strategi. Ya, enggak gampang, mencari kawan itu tidak mudah. Ya, apalagi dalam kondisi seperti saat ini. Ya, contoh nih, Anda misalnya lagi di di busway di terminal atau di mana ada misalnya cewek cantik, misalnya Anda coba deketi, senyum-senyum gitu, itu udah curiga kan. Hati-hati, bahaya kan. Nah, jadi artinya Anda harus cari strategi bagaimana mencari kawan. Ya, nah itu ada di buku itu, teman-teman sekalian, ya. Kemudian mempengaruhi orang lain. Ya, jadi teman-teman sekalian, saya dalam membangun bisnis jaringan, saya yakin dan percaya bahwa keberhasilan Anda dalam bisnis ini itu adalah salah satunya kemampuan Anda mempengaruhi orang lain. Ya, orang lain itu siapapun, termasuk prospek Anda, jaringan Anda dan sebagainya. Dalam hal positif ya mempengaruhi ya. Jadi artinya kalau Anda punya kemampuan mempengaruhi orang lain, maka Anda akan diikuti. Ya, itu yang kata pentingnya. Anda akan diikuti, itu kata pentingnya. Dan kalau Anda mengarahkan kepada hal positif, ya tentunya hasilnya akan positif. Dan sekali lagi, ya bisa juga dalam konotasi negatif. Ya, tapi sekali lagi kita dalam bisnis jaringan tentunya konotasinya positif. Artinya, Anda kalau punya kemampuan mempengaruhi orang lain, itu Anda akan bisa menguasai dunia. Ya, nah mempengaruhi orang lain itu banyak ilmunya, teman-teman sekalian, ya. Jadi nanti akan ada banyak ilmu-ilmu yang kita akan berikan. Salah satu contohnya di dalam mempengaruhi orang lain itu adalah bagaimana Anda mengatasi 4 tipe karakter manusia. Ya, manusia itu ada tipe sanguinis, ada tipe koleris, ada tipe plekmatis, ada tipe melankolis. Nah, itu semua karakter itu harus diatasi dengan cara yang berbeda. Ya, nah oleh sebab itulah makanya kenapa Anda perlu buku ini. Ya, nah kemudian yang ketiga adalah Freedom is not free. Ya, Freedom is not free. Ini Anda juga bisa baca buku ini, bagus sekali. Yang isinya pada kata kuncinya adalah kita membangun bisnis jaringan ini kan mencari kebebasan, teman-teman sekalian, ya.
Bebas bukan hanya dari masalah finansial loh ya, bebas dari masalah waktu. Ya, jadi teman-teman sekalian, antara waktu dan uang itu kan tidak bisa selaras. Contohnya begini, kalau kita bicara pekerjaan atau bisnis konvensional, kalau Anda mau uang banyak, maka Anda tidak punya waktu. Ya, itu pengalaman saya. Saya pernah di bank, teman-teman sekalian. Ya, saya kalau mau punya uang banyak, berarti saya akan tidak punya waktu. Dan itu saya lihat sendiri. Ya, dan saya alami sendiri. Ya, uang sih cukup, tapi waktu nggak punya. Minta ampun, mau cutinya susah, mau liburannya susah. Ya, kerja 24 jam dan seterusnya. Ya, nah jadi artinya teman-teman sekalian, uang dan waktu itu tidak bisa sekaligus Anda dapatkan di pekerjaan atau bisnis konvensional. Nah, oleh sebab itu teman-teman harus paham, kenapa Anda ada di bisnis jaringan dan Anda harus sukses di bisnis jaringan. Karena kalau Anda sukses di bisnis jaringan, Anda bisa dapat dua-duanya. Anda bisa punya kebebasan waktu dan Anda bisa punya kebebasan finansial secara bersama-sama, secara sekaligus. Itulah makna kebebasan, teman-teman sekalian. Karena kalau Anda hanya bebas finansial, tapi Anda tidak punya bebas waktu, terus terang teman-teman sekalian, hidup itu nggak enak. Ya contohnya begini, Anda punya uang banyak sih, ya untuk keluar negeri Anda punya uang banyak, tapi Anda tidak bisa keluar negeri. Kenapa? Tidak dikasih izin sama bos Anda. Ya, atau Anda tidak bisa ninggalin toko Anda, ya atau bisnis Anda tidak bisa tinggalin. Yang namanya freedom itu betul-betul bebas, teman-teman sekalian. Ya, freedom itu kebebasan. Kan? Ya, satu contoh kalau kita mau mengecek apakah bisnis Anda hari ini bisa memberikan kebebasan bagi Anda, yuk kita tes. Kita sama-sama bertapa di atas bukit, di atas gunung 1 bulan penuh. Sama-sama bertapa. Kita bertapa, nggak usah pegang handphone, nggak usah ngurusin bisnis. Turun gunung 1 bulan kemudian, kita cek bisnis mana atau pekerjaan mana yang masih ada untuk Anda. Kalau pekerjaan atau bisnis Anda sudah hilang, itu berarti Anda tidak sedang membangun sistem. Ya, artinya bisnis atau pekerjaan Anda tidak memberikan freedom untuk Anda. Ya, tapi kalau hari ini teman-teman sekalian, Anda menjadi seorang direktur ambasador atau bahkan sultan ambasador, saya jamin Anda sudah akan bisa mulai menikmati kebebasan uang dan waktu secara sekaligus. Ya, dan itu luar biasanya. Dan kita punya produk sistem yang mumpuni untuk itu, teman-teman sekalian, ya. Nah, oleh sebab itulah makanya kenapa kita mengajak teman-teman sekalian semua yang peraih cruise, ya, yang peraih tur Asia, yang awalnya kita ajaknya itu lewat darat, kita mau ajak lewat naik cruise, ya. Jadi 4 hari 3 malam itu naik cruise, ya, dan itu ada 100 orang lebih yang kita ajak nanti, dan itu kita pingin mereka semua menikmati yang namanya kebebasan. Walaupun cuma 4 hari, tapi mencicipi, oh gini loh makna kebebasan itu loh maksudnya. Ya, karena kalau teman-teman tahu makna kebebasan, mencicipi yang namanya kebebasan, teman-teman akan ingin seterusnya ada di dunia kebebasan itu. Ya, jadi bebas dari masalah uang dan bebas dari masalah waktu. Ya, nah kenapa bebas? Ya, selama 4 hari di atas kapal pesiar, Anda nggak perlu mikir cari uang untuk makan. Ya, karena makannya gratis, gitu kan yang pertama. Dan Anda nggak perlu kerja, Anda bisa makan. Ya, kemudian yang kedua, bebas waktu. Ya, Anda mau ngapain aja bisa. Ya, tidak akan ada yang marahin Anda mau tidur sepanjang hari boleh, mau jalan-jalan sepanjang hari boleh, mau berenang sepanjang hari boleh, silakan. Ya, tidak akan ada yang marahin Anda. Nah, itu kita pingin mencicipi yang namanya kebebasan. Nah, freedom atau kebebasan itu bukan gratis. Harus diperjuangkan, teman-teman sekalian. Ya, tidak ada makan siang gratis, termasuk juga dengan kebebasan. Freedom harus diperjuangkan. Anda harus baca buku ini. Yang terakhir ya adalah buku The Secret. Buku ini bicara mengenai the law of attraction. Jadi rahasia alam semesta. Dan saya kira sebenarnya kita semua sudah paham mengenai buku ini. Bahwa buku ini mengatakan, apa yang ada di pikiran kita, di alam bawah sadar kita, kalau kita pikirkan terus-menerus, kita bayangkan terus-menerus, itu akan masuk ke dalam diri Anda. Ya, yang jadi masalah adalah seringkali manusia itu justru memikirkan hal-hal negatif. Ya, banyak orang yang memikirkan atau takut akan segala sesuatu, ternyata benar kejadian. Ya, saya ada satu teman, ya, dia itu pada saat kuliah itu anti sama cewek keriting. Ya, jadi anti sama cewek keriting. Waduh, saya tuh kok nggak suka sama cewek keriting. Pokoknya satu saat saya tidak mau punya pasangan keriting. Itu katanya dia pada saat kuliah. Teman-teman tahu, sekarang istrinya keriting. Ya kan? Kenapa? Karena itu yang dia takutkan terus-menerus. Ternyata sehari ini istrinya keriting. Dan dia mencintai istrinya. Jadi maksud saya teman-teman sekalian, hukum the law of attraction ini luar biasa. Ya, makanya kenapa kami Anda membaca buku ini agar Anda memahami betapa dahsyatnya kekuatan pikiran alam bawah sadar. Karena kekuatan pikiran alam bawah sadar itu membawa 80% kesuksesan kita. Bisa mengubah hidup kita 80% dari alam bawah sadar. Ya, salah satu cara alam bawah sadar bekerja adalah membuat gambaran impian Anda. Ya, jadi impian itu tidak bisa Anda bayangkan saja. Anda harus betul-betul mendefinisikan, menuliskan, menggambarkan agar dilihat oleh mata Anda setiap hari dan lama-lama akan masuk ke dalam alam bawah sadar, ya. Nah, Anda nanti baca buku itu. Dan disarankan sekali lagi
Baca buku positif itu 15 menit setiap hari. Ya, Anda cari waktu-waktu lowong Anda, ya. Pagi hari baru bangun tidur. Pak, saya kalau baca buku ngantuk. Ya, jangan mau tidur baca buku. Baca buku bangun tidur biar nggak ngantuk. Ya, cukup 15 menit sehari. Teman-teman nanti akan lihat betapa luar biasanya perubahan sikap Anda, perubahan cara pikir Anda dalam bisnis ini. Kalau Anda sudah membaca buku-buku ini. Dan ada lagi banyak sekali buku-buku yang lain. Ada The Cash Flow Quadrant dan sebagainya. Jadi Anda harus baca buku positif setiap hari, 15 menit ya. Oke, kemudian yang keempat adalah mendengarkan yang namanya audio atau video edukasi. Itu satu materi setiap hari. Ya, teman-teman sekalian, Anda tahu, hari ini Anda semua tuh beruntung. Ya, kenapa saya bilang beruntung? Karena hari ini semua materi edukasi daripada Elite Academy itu masih gratis, teman-teman sekalian. Ya, sekali lagi ya, Anda semua tuh masih beruntung. Hari ini semua materi edukasi yang ada di Elite Academy itu masih gratis untuk Anda. Dan teman-teman sekalian, Anda harus tahu bahwa seluruh materi yang ada di Elite Academy itu adalah hasil akumulasi dari sebuah proses yang cukup panjang. Ya, dari semua yang terlibat di dalam Elite Academy. Bukan hanya saya, banyak direksi, ya kan, kemudian manajemen, kemudian para elite leader, para founder. Ya, jadi seluruh isi materi daripada Elite Core System ya, itu semua adalah hasil penggodokan daripada kita semua bersama. Dan seluruh materi ini ya itu berdasarkan pengalaman pribadi yang dikumpulkan jadi satu, bukan teori tok. Ya, jadi bukan teori tok sekali lagi. Mereka adalah orang-orang yang sudah membuktikan di bisnis ini, di bisnis jaringan seperti ini. Ya, dan mereka sudah terbukti sukses, sudah terbukti menghasilkan lewat bisnis jaringan, dan mereka sudah terbukti jatuh bangun dan sebagainya mengalami apapun prosesnya dalam bisnis ini. Sehingga semua materi-materi yang Anda bisa nikmati dan saat ini masih gratis, teman-teman sekalian. Ya, ini adalah materi yang luar biasa kalau menurut saya ya. Teman-teman sekalian, saya mau cerita kepada Anda ya, sedikit cerita aja. Saya sehari-hari sebenarnya adalah seorang professional coach ya di beberapa bank, di beberapa perusahaan MLM, asuransi, saya selalu diundang ya beberapa perusahaan asuransi, perusahaan MLM lain maupun beberapa bank asuransi yang jadi partner saya ya sebagai professional coach ya. Teman-teman sekalian, ya Anda harus tahu ya dalam satu sesi training itu saya bisa dibayar puluhan juta ya untuk mengisi materi training khusus kepada mereka. Dan Anda harus tahu bahwa materi trainingnya tidak jauh-jauh dari apa yang kami selalu sampaikan di Elite Academy. Dan itu gratis untuk Anda. Makanya terus terang teman-teman sekalian, kenapa saya dan teman-teman sekalian itu saat ini belum memungut biaya dalam tanda kutip dalam materi training daripada Elite Academy. Ya, karena terus terang kami melihat bahwa AWM Star Life ini adalah bagian dari kami. Ya, jadi kebesaran daripada AWM Star Life ini adalah bagian dari kami. Kami ingin bertumbuh besar bersama dengan AWM Star Life. Ya, dan kami ingin agar Anda juga bertumbuh bersama. Jadi kami akan memberikan semua ilmu yang kami miliki kepada Anda semua secara gratis. Ya, saat ini masih gratis. Ya, kita tidak tahu nanti ke depannya. Tapi hari ini, teman-teman sekalian, ya banyak dari mitra kita itu belum betul-betul memanfaatkan semua materi yang ada. Padahal terus terang, teman-teman sekalian, seluruh materi yang ada di Elite Academy, ini terus terang materi-materi yang level-level luar biasa. Ya, level-level yang sudah merupakan hasil penggodokan pengalaman rekan-rekan di Elite Leader yang sudah puluhan belasan tahun di dunia bisnis jaringan, di bisnis asuransi dan sebagainya, itu penggabungan semuanya. Dan mereka semua orang-orang hebat loh, ya, dan mereka menuangkan semua dalam materi-materi daripada Elite Academy. Ya, jadi sekali lagi Anda beruntung. Dan saran saya teman-teman sekalian, Anda harus mulai mendengarkan semua audio video, satu video aja setiap hari. Ya, dan Anda harus mengajak ya seluruh jaringan Anda untuk melakukan hal yang sama. Ya, saya pun terus terang teman-teman sekalian, setiap hari saya selalu mendengarkan audio-audio positif, ya video-video positif, ya. Kadang-kadang saya juga mengulang-ulang terus ya untuk selalu mengingat kembali, ya. Satu setiap harinya, ya. Oke, yang kelima adalah memakai 2 produk dan melayani 10 pelanggan setiap bulan. Ya, jadi sekali lagi memakai 2 produk dan melayani 10 pelanggan setiap bulan. Ya, kenapa memakai 2 produk, teman-teman sekalian? Karena memakai 2 produk itu adalah membangun keyakinan Anda masing-masing, ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau hari ini Anda ada di sebuah bisnis jaringan itu kan bicara mengenai produk, ya. Kalau hari ini Anda tidak sebagai pemakai produk, keyakinan Anda itu tidak akan bulat. Ya, kenapa? Karena Anda belum memakai produk Anda sendiri. Tapi beda kalau seandainya Anda memakai produk Anda sendiri, teman-teman sekalian. Maka, teman-teman sekalian, Anda itu akan jadi lebih pede, lebih yakin. Kenapa? Karena Anda punya testimoni untuk diri Anda sendiri. Dan teman-teman sekalian, Anda harus tahu bahwa keyakinan itu menular. Ya, demikian juga dengan ketidakyakinan.
Teman-teman sekalian, akan sangat jauh berbeda ketika Anda bercerita produk yang sudah Anda pakai, dibandingkan Anda belum pakai produk, Anda cerita, itu beda keyakinannya. Dan ketidakyakinan itu akan tersirat secara otomatis. Kalau Anda percaya, boleh dicoba. Ya, contoh nih misalnya, Anda cerita mengenai AWM Slim misalnya. "Wow, Pak, AWM Slim ini bagus, Pak." Padahal Anda belum pakai. Ya. Ada orang nanya, "Oh ya, Pak, nanti gimana ininya? Bentuknya gimana, Pak?" Ah, ntar dulu ya. Anda lupa bentuknya karena Anda belum pernah pakai. Atau ketika ada yang tanya, "Rasanya gimana, Pak?" "Waduh, rasanya gimana?" "Saya belum tahu, ntar saya tanya dulu." Nah, itu kan pasti akan tersirat ketidakyakinan. Ya, terus efeknya gimana, Pak? Nah, jadi artinya Anda harus punya pengalaman pribadi dengan produk ya, agar Anda memiliki keyakinan. Makanya kenapa kami sarankan Anda harus menggunakan 2 produk setiap bulannya. Ya, kenapa 2 produk setiap bulan? Satu, ya teman-teman sekalian, Anda juga harus jaga kesehatan dong, betul ya? Kita punya produk kan kesehatan dan pertanian. Ya, produk kesehatan kita kan 3. Ya, berkenaan dengan pembersihan pencernaan, pembersihan tubuh. Yang kedua adalah berkenaan dengan perbaikan sel, vitamin, yang tadi AWM Slim, dan yang terakhir adalah penguatan sel atau Bipro Nanopropolis. Ya, jadi Anda juga harus sehat. Ya, membangun aset dalam bisnis ini, Anda harus sehat. Anda harus prima. Ya, bukan sekedar olahraga, tapi Anda juga harus konsumsi ya produk-produk Anda sendiri. Tujuannya agar jangan sampai Anda sakit. Karena kalau Anda sakit, ya aset Anda belum terbentuk, sayang gitu loh. Jadi jangan sampai Anda sakit atau kita sakit sebelum aset Anda terbentuk. Ya, oleh sebab itu Anda harus jaga dengan produk ya. Nah, demikian juga dengan produk pertanian ya. Kalau Anda misalnya punya lahan pertanian sendiri ya Anda pakai sendiri. Kalau misalnya enggak ya Anda pakai produk kesehatan ya. Nah, itu tadi, 2 produk untuk membangun keyakinan. Kemudian disarankan juga Anda melayani 10 pelanggan setiap bulan. 10 pelanggan itu artinya apa? 10 pelanggan itu artinya konsumen. Ya, artinya konsumen itu berarti kan dia tidak join menjadi reseller Anda kan, tapi betul-betul menjadi konsumen. Ya, tujuannya apa? Mengembangkan pelanggan setiap bulan, melayani pelanggan. Ya, teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan kepada Anda semua bahwa melayani pelanggan itu akan membuat repeat order terjadi dalam bisnis Anda. Ya, kenapa? Karena banyak dari kita itu tidak melayani pelanggan. Ya, begitu pelanggannya beli sudah selesai, bye-bye. Ya, silakan pelajari sendiri ya. Padahal teman-teman sekalian, ya pelanggan itu kalau dilayani, ya itu akan melakukan namanya repeat order. Jadi oleh sebab itu kalau Anda hari ini yang Anda punya pelanggan, tidak ada salahnya Anda tanya, "Pak, gimana? Sudah pakai Fornasnya berapa ini? Gimana hasilnya? Sudah pakai minum AWM Slim gimana, Pak, hasilnya? Ya, ini kayaknya udah habis nih, Pak. Gimana Bapak mau beli berapa lagi nih?" Dan seterusnya. Itu melayani pelanggan, ya. Nah, tujuannya melayani pelanggan apa? Tujuannya adalah untuk menambah omset Anda, ya membangun kelebaran juga. Kenapa? Karena pelanggan Anda itu adalah calon reseller terbaik. Kenapa saya bilang calon reseller terbaik? Karena mereka sudah coba produknya. Mereka sudah yakin dengan produknya. Kalau mereka menjadi reseller, itu mereka akan dahsyat pertumbuhan bisnisnya. Kenapa? Karena mereka udah pakai produk. Dan mereka sudah yakin dengan produk, sudah repeat order, dan seterusnya. Itu luar biasa daya gedor keyakinannya. Karena mereka pemakai produk. Ya. Nah, oleh sebab itulah makanya kebiasaan yang kelima, Anda harus memakai 2 produk ya setiap bulan dan melayani 10 pelanggan setiap bulan. Nah, pelanggan Anda nanti akan diarahkan menjadi reseller juga. Ya, dan tentunya melayani pelanggan itu juga menambah penghasilan Anda tentunya, ya kan? Karena kalau pelanggan atau konsumen itu kan membeli dengan harga konsumen. Ya, nah tentunya Anda dapat selisih di situ yang lumayan untuk biaya operasional Anda dalam membangun bisnis, ya. Oke, yang keenam adalah hadir di setiap pertemuan, baik secara online maupun offline, teman-teman sekalian, ya. Jadi sekali lagi secara online maupun secara offline. Ya, pertemuan itu adalah sangat penting. Ya, pertemuan yang terpenting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri, teman-teman sekalian. Ya, kalau Anda percaya boleh coba. Ya, jadi sekali lagi, pertemuan yang terpenting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Coba Anda cek misalnya, berapa orang jaringan Anda yang tidak ikut meeting Zoom malam hari ini. Ya, mungkin Anda sedikit menyesal. Waduh, seandainya jaringan saya yang itu ikut Zoom malam ini, kayaknya dia bisa lebih terbuka misalnya, kan? Ya, artinya begini, teman-teman sekalian. Setiap pertemuan dalam pengalaman saya, itu punya makna inspirasi yang luar biasa. Ya, saya sering sekali mewawancara gitu kan para pemenang Prairie Reward di bisnis ini. Terus terang teman-teman sekalian, saya wawancara sedemikian banyak orang bergantian. Dari mereka saya dapat inspirasi-inspirasi baru, motivasi-motivasi baru yang terus terang saya tidak bisa dapatkan dari orang lain mungkin. Ya, justru dari wawancara orang tersebut saya bisa dapat inspirasi baru yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, saya sarankan Anda selalu hadir dalam setiap pertemuan, baik online maupun offline. Nah, kami di Elite Academy itu sudah menyediakan 3 pertemuan setiap minggu secara online rutin, ya kan? Senin malam seperti ini adalah
Zoom mindset, untuk mengubah mindset. Hari Rabu ya Zoom strategi, berkenaan dengan bisnis plan, berkenaan dengan strategi produk, wawancara dengan formulator atau petani sukses atau pengguna produk yang sukses, itu hari Rabu. Hari Jumat namanya Zoom Vaganza. Ya, Zoom Vaganza itu wawancara biasanya dengan para peraih reward. Jadi Anda bisa mengajak yang namanya calon prospek Anda itu untuk datang di acara Zoom Vaganza agar Anda bisa menceritakan bisnis ini melalui cara wawancara seperti itu. Ya, saya yakin Anda sudah memberikan mungkin materi presentasi dalam bentuk video, tapi dengan mengajak mereka untuk ikut mendengarkan para peraih reward, mereka mungkin akan bisa punya inspirasi baru. Ya, mereka akan lebih yakin dengan bisnis ini. Ya, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, pertemuan itu yang pertama. Mempermudah kerja Anda loh. Ya, jadi mempermudah kerja Anda sekali lagi. Ya, contohnya begini. Kalau Anda sekarang mau presentasi 10 orang dalam minggu ini, kalau Anda datangi satu-satu 10 orang, betapa banyak waktu Anda habiskan. Tapi kalau Anda undang 10 orang dalam satu pertemuan, misalnya home sharing di rumah Anda misalnya, ya, atau Anda undang dalam satu Zoom opportunity 10 orang itu dalam 1 jam yang sama, itu kan mempermudah kerja Anda. Benar kan? Satu, Anda tidak perlu presentasi, sudah ada yang presentasi kan? Benar kan? Kan mudah. Anda tinggal follow up aja nanti. Jadi menghemat waktu Anda juga. Bayangin Anda nggak perlu datangi satu-satu, Anda tinggal undang dalam sebuah pertemuan, itu kan menghemat waktu Anda. Jadi hari ini kalau saya masih melihat ada orang yang belum memanfaatkan pertemuan, itu sayang sekali teman-teman sekalian, ya. Karena pertemuan itu dibuat untuk memudahkan kerja Anda dan juga menghemat waktu Anda. Terus yang ketiga, pertemuan itu dibuat untuk mencas semangat Anda. Ya, jadi teman-teman sekalian, semangat kita tuh kayak ban mobil yang kempes. Ya, coba deh. Hari ini Anda presentasi, ditolak setiap minggu, setiap hari ditolak. Apakah semangat Anda minggu depan masih sama seperti hari ini? Ya, belum tentu teman-teman sekalian, ya. Demikian juga dengan jaringan Anda. Jaringan Anda itu berproses di lapangan. Ke lapangan presentasi ditolak, panas-panasan, jalan sana, jalan sini misalnya. 1 minggu penuh ditolak. Coba lihat apa yang terjadi dengan semangatnya minggu depan. Saya yakin teman-teman sekalian, setiap orang secara manusiawi ditolak terus 1 minggu, itu minggu depan pasti kendor. Pasti gembos semangatnya teman-teman sekalian. Nah, oleh sebab itulah mengapa harus diajak ke pertemuan. Ya, contoh hari Senin ini adalah hari Minggu pembuka kan. Pertemuan ya untuk mencas. Coba Anda habis Zoom, habis pertemuan kan pasti semangat kan. Nah, demikian juga dengan jaringan Anda. Ya, ajak mereka ikut Zoom, ajak mereka ikut dalam pertemuan untuk mencas energi mereka lagi, ya. Nah, yang keempat adalah memberi makan otak. Ya, ini juga penting ya. Tadi kita sudah bahas. Salah satu cara memberi makan otak adalah dengan membaca buku. Kemudian mendengarkan audio dan video setiap hari satu. Yang keempat adalah dengan pertemuan. Karena di pertemuan itu juga auranya positif. Ya, dengan aura positif, ya Anda akan bisa menerima ilmu ya dengan lebih enak, lebih luar biasa, ya. Nah, jadi itu tujuannya yang namanya pertemuan. Hadir di setiap pertemuan online maupun offline. Jadi hari ini kalau Anda mendengar ada jadwal pertemuan online maupun offline, Anda harus fanatik dengan pertemuan. Karena sekali lagi, pertemuan yang tidak Anda hadiri adalah pertemuan yang terpenting sebenarnya, ya. Oke, yang terakhir adalah menjadi good team player. Nah, good team player itu adalah menjadi pemain tim yang baik. Ya, menjadi pemain tim yang baik itu adalah pertama, selalu melakukan yang namanya 3 prinsip dasar. Ya. Jadi teman-teman sekalian, yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua bahwa dalam membangun bisnis ini, Anda itu tidak melulu bergantung pada upline dan downline. Hati-hati. Anda juga bergantung pada crossline. Ya, dan Anda juga bergantung pada direksi, pada manajemen dan pada orang-orang di sekitar Anda. Nah, oleh sebab itu Anda itu harus menjadi pemain tim yang baik. Ya, bukan hanya untuk upline dan downline Anda, tapi juga untuk crossline Anda. Anda ingat bahwa kita membangun bisnis itu bersama-sama. Anda tidak akan bisa sukses di bisnis ini itu kalau Anda tidak juga bisa bekerja sama dengan baik dengan crossline. Ya, jadi crossline dilarang untuk melakukan konsultasi. Kita udah bahas pada 3 prinsip dasar sebelumnya ya. Anda Anda tidak disarankan untuk melakukan konsultasi kepada crossline. Ya, tapi kalau Anda bekerja sama dalam sebuah pertemuan, ya dalam sebuah event atau dalam kaitannya dalam membangun bisnis bersama, visi bersama itu tidak ada masalah. Ya, jadi misalnya dalam melakukan pertemuan, Anda bekerja sama dengan crossline tidak masalah. Anda mau mengedifikasi crossline tidak masalah, teman-teman sekalian. Ya, jangan mengharamkan edifikasi crossline. Ya, misalnya nih, Anda punya crossline ya di luar tim Anda yang misalnya dia sudah sukses, ya terbukti berhasil, ya Anda tidak ada salahnya Anda edifikasi. Ya, jadi jangan mengharamkan mengedifikasi crossline.
Karena kita juga bisa saling melakukan edifikasi, ya. Jadi menjadi good team player itu juga hadir dan menghadirkan pada pertemuan. Jadi teman-teman sekalian, siapapun yang membuat pertemuan, Anda silakan menghadirkan. Ya, hadir dan menghadirkan. Ya, jadi jangan hadir sendiri, baik dalam Zoom maupun pertemuan secara offline. Dan terlibat selalu dalam yang namanya pertemuan, teman-teman sekalian. Ya, nah dengan teman-teman sekalian terlibat dalam pertemuan, teman-teman akan menjadi good team player yang luar biasa. Ya, di awal mungkin Anda belum pernah bisa bicara, Anda mulai pelan-pelan jadi MC dalam pertemuan. Anda menjadi announcer, kemudian Anda menjadi MC. Ya, lama-lama Anda menjadi presenter. Lama-lama Anda menjadi trainer, lama-lama Anda menjadi motivator, dan lama-lama Anda menjadi inspirasi buat banyak orang, teman-teman sekalian. Ya, dan itu semua prosesnya harus dijalani. Ya, saya ingat sekali dulu, teman-teman sekalian, pada saat pertama kali saya diminta untuk jadi MC itu gemeteran. Ya, ketika dia diminta untuk jadi MC dalam sebuah pertemuan BOP yang saya tidak pernah sebelumnya menjadi MC, ya, tapi dipaksa jadi MC dan itu gemeteran, teman-teman sekalian, dan memang nggak enak sekali. Ya, tapi sekali lagi pengalaman pertama itu betul-betul memicu ya, memicu saya untuk belajar berbicara. Waktu itu awalnya menjadi MC ya, dan seterusnya, teman-teman sekalian, ya. Jadi menjadi good team player adalah bukan langkah ya, kebiasaan yang ketujuh. 7 kebiasaan sukses yang harus kita semua lakukan ya, agar kita semua bisa menjadi expert dalam bisnis ini. Dan menjadi expert dalam bisnis ini tentunya sangat diperlukan agar Anda bisa menikmati kesuksesan bersama dengan kami dalam program-program di Elite Core System, ya. Dan sekali lagi, teman-teman sekalian, nanti itu kami akan semacam mengumumkan atau memberikan kepada Anda semua yang namanya buku pintar. Ya, buku pintar yang namanya Elite Core System. Kemudian juga kami akan menerbitkan yang namanya buku parameter bisnis, ya, di mana isinya adalah buku impian, bank nama, kemudian daftar orang yang ada presentasi, daftar pelanggan Anda, dan sebagainya, dan termasuk parameter bisnis. Jadi artinya Anda nanti akan mengetahui, teman-teman sekalian, bagaimana tolak ukur kesehatan Anda hari ini. Ya, jadi hari ini, teman-teman sekalian, kalau kita bicara kesehatan, ya, seorang manajer misalnya, itu harusnya punya income sekian. Seorang GM harusnya punya income sekian. Nah, ketika teman-teman sekalian belum mendapatkan income yang seharusnya sesuai parameter, nah, teman-teman sekalian harus tahu bahwa ternyata bisnis Anda mungkin belum sehat berdasarkan parameter. Nah, parameternya nanti kami akan keluarkan agar teman-teman tahu kondisi bisnis Anda itu sedang sehat atau sedang sakit, ya. Oke, baik, sementara sekian dulu dari saya, teman-teman sekalian.